Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan salam kenal. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan materi tentang perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat ini materi dari pelajaran IPA yang berada di kelas 4 semester 1. Nah, sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Naili Rahma, saya seorang mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, saya mengambil prodi PGMI. Kenapa alasan saya mengambil prodi PGMI? Nah, alasan itu karena saya bercita-cita menjadi seorang guru. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan wujudnya, zat terbagi menjadi berapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul, ada 3. Yang pertama, ada zat padat, zat cair, dan zat gas, atau zat juga bisa dikatakan dengan benda. Nah, semua benda yang ada di sekitar kita itu bisa dikatakan zat. Nah, zat atau benda tersebut bisa berubah, masing-masing itu bisa berubah, atau biasanya kita sebut dengan perubahan wujud zat. Nah, apa sih perubahan wujud zat itu? Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda karena beberapa faktor. Nah, di sini ada yang tahu apa saja faktor dari perubahan wujud zat? Nah, mari kita bahas untuk selanjutnya. Perubahan wujud zat dapat terjadi itu karena ada 2 faktor. Apa saja sih? Yang pertama yaitu menyerap kalor. Jadi, kalau ada suatu benda atau suatu zat yang menyerap kalor, dia akan bisa berubah. Kemudian yang kedua ada melepaskan kalor. Nah, ini juga sama. Kalau ada benda atau zat yang melepaskan suatu kalor, maka benda tersebut bisa berubah. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin bertanya dulu, apa itu kalor? Ayo, ada yang tahu? Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu yang lebih rendah. Nah, jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan, dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Jadi ibarat kayak kalor itu adalah energi panas yang bisa berpindah. Yang kemudian terjadilah perubahan wujud zat. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam perubahan wujud zat. Nah, di sini ada 2 warna ya, ada yang warna merah dan ada warna biru. Yang bagian warna merah itu adalah contoh dari faktor yang menerima atau yang memerlukan kalor. Kemudian yang warna biru itu yang melepas kalor. Baiklah, yang pertama yaitu mencair. Nah, mencair adalah perubahan wujud zat atau perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Kemudian yang kedua yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Kemudian yang ketiga yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Kemudian yang keempat yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi beku atau menjadi padat. Kemudian yang kelima yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Yang terakhir yaitu mengkristal, yaitu perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Baiklah, di sini sudah ada bagan perubahan wujud zat. Bisa kita lihat benda atau zat itu ada 3, yaitu gas, padat, dan cair, dan masing-masing itu bisa berubah sesuai dengan perubahannya masing-masing. Selanjutnya yaitu contoh perubahan wujud zat. Nah, karena tadi kita sudah membahas macam-macam dari perubahan wujud zat, yaitu tadi ada 6, ada mencair, membeku, menguap, menyublim, mengkristal, dan mengembun. Nah, di sini ada contoh-contoh dari perubahan wujud zat. Yang pertama yaitu mencair. Nah, lilin apabila terkena panas maka dia akan belum menjadi cair. Nah, kalau lilin terkena kalor atau dia memerlukan kalor maka dia akan cair. Kemudian yang kedua yaitu ada menguap. Nah, di sini ada contohnya ketika kita memasak air di atas kompor, maka air yang terkena api atau yang sudah panas dia akan menguap. Nah, terjadilah penguapan. Kemudian yang ketiga yaitu ada menyublim. Menyublim ini contohnya dari kapur barus. Nah, kapur barus atau kamper ya, kita biasa menyebutnya itu kamper. Nah, kamper ketika kita disimpan di dalam lemari, nah dia kan lama-kelamaan akan berubah menjadi gas. Nah, perubahan dari padat menjadi gas.
Nah, kemudian contoh perubahan wujud zat selanjutnya yaitu membeku. Nah, membeku ini adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Nah, kalau kita menyimpan air ke dalam freezer atau ke dalam kulkas, maka air tersebut akan berubah menjadi padat. Nah, disitulah terjadi pelepasan kalor. Kemudian selanjutnya yaitu mengembun. Nah, mengembun ini adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Nah, di sini contohnya yaitu adalah embun di pagi hari. Nah, itu hasil dari gas yang ada di malam hari, kemudian di pagi hari dia berubah menjadi embun atau menjadi cair. Selanjutnya yaitu mengkristal. Nah, mengkristal ini contohnya yaitu garam ya. Garam yang dari laut. Nah, garam tersebut ada karena ada proses mengkristal. Welcome back to my virtual science lab. Today I want to demonstrate how matter can change from one state to another when it is heated or cooled. Here we have some ice, a plate, 2 beakers, a burner, a tripod with a gauze, and a freezer. Ice is matter in a solid state. It's frozen water. Let's pour the ice into the beaker and light the burner. As the ice is heated, it begins to change into a liquid, a process called melting. When water is heated, it changes state again. It changes into the gas water vapor through a process called evaporation. When the rising water vapor comes into contact with the plate, it cools. This causes it to change back into liquid water again. This process is called condensation. How would liquid water change state if it were cooled in a freezer? You guessed it, it changes back into solid ice, a process called freezing. Thanks for watching, see ya! Don't forget to subscribe! Nah, setelah kalian melihat video tadi, apa saja perubahan wujud zat yang terjadi dalam video tersebut? Nah, tadi itu ada 4 perubahan ya. Yang pertama yaitu batu es yang dipanaskan, kemudian dia berubah menjadi cair. Nah, batu es yang dipanaskan di atas api, dia berubah menjadi cair. Kemudian ketika dia berubah menjadi cair, dia akan berubah menjadi uap. Nah, karena dia dipanaskan, air tersebut berubah menjadi uap. Setelah dia menjadi uap, di atasnya kemudian disimpan piring. Nah, jadi si uapnya ini berubah kembali menjadi embun. Nah, dari embun ini dia berubah menjadi air. Nah, dari air ini disimpan kembali ke dalam kulkas dan berubah menjadi beku kembali. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kali ini tentang perubahan wujud zat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.